Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama untuk menyambungkan modul USB dengan power ampli yang nanti suaranya bisa kita pakai untuk jualan ataupun masteran burung dan lain sebagainya. Buah bu. Kita bisa buat seperti ini untuk yang dagang-dagang di jalan itu. Duren. Duku-duku murah bu. Ataupun untuk mengecoh burung seperti ini. Ini biasanya untuk mencari burung-burung truwok kalau di tempat saya. Ataupun kita juga bisa pakai sebagai masteran burung seperti ini. Jadi untuk suara kita bisa atur tergantung dari memori yang kita masukkan di sini. Bahan yang kita perlukan adalah satu buah modul USB, baik yang tidak ada Bluetooth ataupun yang ada Bluetooth-nya. Kemudian kita juga memerlukan satu buah ampli yang bisa kita rakit sendiri. Yang perlu diperhatikan pada modul ini adalah ini ada 3 soket untuk yang model Bluetooth, ataupun model ini menggunakan 2 soket, tetapi yang kita gunakan cuma 2 soket. Jadi yang pertama adalah power supply, yaitu tegangan yang masuk untuk mensuplai kit ini. Ini di sini. Nih ada tulisan GND dan 5 volt. Yang 5 volt yang sebelah sini, ini berarti tegangan positif 5 volt. Kemudian GND ini adalah negatifnya. Jadi kalau di sini yang atas, yang sebelah sini yang 5 volt. Kemudian di sini ada L-in dan GND serta R-in. Ini untuk input. Jadi kalau kita ingin menggunakan masukan yang lain atau menggunakan input yang lain, misalnya VCD ataupun DVD, kita bisa memasukkan dari jalur yang ini. Kemudian setelah itu di sini ada out L, GND, out R, dan anten. Antena ini untuk antena radio yang di sini. Ini ada radionya. Kemudian untuk out R ini adalah out keluar yang nanti menuju ke ampli yang kita rakit. Dan untuk out L, karena kita menggunakan mono untuk amplinya, maka kita cuma menggunakan, bisa memilih antara L ataupun R yang kita pasangkan dengan groundnya. Jadi nanti kita cuma akan memakai 2 kabel, yaitu yang tengah, yang GND, dan out L, atau bisa juga menggunakan out R. Untuk yang di sini sama. Ini ada GND 5 volt, jadi suplainya atau tegangan dari aki kita masukkan ke sini. Tapi karena ini membutuhkan suplai 5 volt, maka pada power yang di sini kita pasang resistor 10 ohm. Kemudian di sini sama, out L, GND, out R, dan antena. Jadi kita akan pakai 2 kabel yang L dan GND. Nanti kita akan pakai yang ini aja. Untuk pemasangan jalur kabel, teman-teman bisa ikuti skema gambar ini. Sudah jadi. Kita tidak pakai 2 kabel. Kemudian kita sambung bagian corongnya di sini. Untuk corong berarti di sini dan di sini. Kemudian untuk positif negatif, ini bagian positif, ini negatif. Jadi kalau di gambar ini yang positif, ini negatif. Ini udah kita pasang untuk kabel positif dan negatifnya. Saya menggunakan warna putih untuk negatif. Kemudian untuk corong juga setelah saya pasang, kita tinggal pasang ke aki, positif dan negatif. Sebelum kita sambung ke jalur positif,
Pertama yang kita lakukan adalah mengecilkan volume pada power sehingga volumenya paling kecil agar tidak rusak nanti corongnya bila volumenya kita buka lepas. Setelah itu kita sambungkan bagian positifnya, kemudian kita lihat display kalau dia bergerak atau berganti angkanya, berarti kita bisa besarkan volumenya Kumpul. seperti ini. Bila sudah seperti ini berarti telah berhasil. Kita tinggal pasang atau kita siapkan casing ataupun box untuk menempatkan modul yang kita buat tadi. Bila teman-teman merakit modul USB-nya untuk keperluan promosi, teman-teman perlu melakukan perekaman suara promonya dulu di HP. Jadi nanti kita masukkan ke memori yang nanti kita pasang ke modul USB-nya di sini, ataupun memakai adapter yang di USB juga bisa. Tetapi biasanya untuk perekam bawaan seperti ini kalau kita merekam hasilnya masih berupa file M4A atau M4A yang belum support atau tidak bisa support, atau dalam bahasa mudahnya tidak bisa di-play di modul Bluetooth ini. Jadi kita perlu mengkonversinya dari file M4A nya ke MP3. Untuk caranya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Play Store ataupun menggunakan via online. Jadi kalau kita lihat hasilnya, filenya masih berupa file yang dengan extension M4A ini. Hasilnya masih berupa file M4A atau M4A yang belum support atau tidak bisa. Jadi kalau teman-teman ingin merubah menjadi MP3, tinggal ke Google, ketik saja konversi atau convert seperti ini. Kita tinggal masuk ke situs-situs yang menyediakan konversi lewat online. Atau kalau ingin ke Play Store, kita juga tinggal ketikkan sama saja. Nih. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai. Tetapi bila memang HP teman-teman bisa langsung merekam, dari perekam suara ini bisa langsung berubah jadi MP3, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Jadi ini untuk beberapa HP yang memang hasil rekamannya masih berupa file yang bukan MP3. Cara lihatnya ya seperti itu tadi. Kita lihat di hasil rekaman, kita lihat file extensionnya. Jadi intinya yang bisa di play adalah ini, file-file dengan extension MP3. Dan juga beberapa cara, nanti mungkin saya akan buat satu video lagi yang membahas bagaimana caranya supaya filenya bisa kita
play tanpa menekan tombol set ulang ini. Sepertinya sekian dulu teman, semoga sedikit waktu yang tersisa ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam